Karena begini sih, cerita-cerita gaib begini itu aneh khawatir tuh menimbulkan fitnah gitu loh bagi orang-orang yang memang nggak paham tentang cerita-cerita gaib, cerita-cerita yang bersumber dari alam gaib gitu loh. Aneh cerita dari awal ya. Jadi Hasyim Bahadur itu merupakan salah satu utusan perwakilan Kerajaan Laut Merah di tanah Jawa ini. Tugasnya itu sebenarnya simpel. Dari sejak penyebaran Islam di tanah Jawa yang diawali dari abad ke-9 itu, sebenarnya memang ini berkaitan dengan sejarah umat Islam, masuknya Islam di tanah Jawa yang dibawa kaum muslim pensiar agama yang berasal dari India. Jadi awal-awal itu banyaknya dari India, tapi bukan Gujarat ya, dari India. Mereka pedagang dari keturunan tertentu lah. Nah, dalam fase itu sekitar abad, kalau nggak salah sih antara 10 dan 11 itu memang terjadi perluasan wilayah selatan yang dipimpin oleh Baruna, Sang Hyang Baruna. Dan Sang Hyang Baruna ini bukan berkaitan dengan agama tertentu, Dewa Baruna dan lain sebagainya. Dia menamakan diri seperti itu. Cuman yang setahu saya dan istilahnya pernah interaksi secara langsung, dia itu kelaminnya laki-laki, bukan perempuan. Dia waktu itu berekspansi dan memerintahkan kepada Nyi Roro Kidul untuk membuka perluasan dari tanah Jawa menuju pesisir selatan atau pesisir barat Pulau Sumatera. Posisi kekuasaan Kerajaan Laut Merah itu sudah masuk ke wilayah Aceh pada waktu itu. Karena banyaknya kaum muslimin di Aceh menyeberang ke Padang yang dibawa oleh kaum Pagaruyung. Kaum-kaum Pagaruyung pada waktu itu yang memang muslim dan mencoba mensyiarkan Islam di tanah Sumatera. Dan ini secara peta politik sangat merugikan ketika pengaruh selatan ini mencapai Aceh. Karena strategi mereka, utaranya Aceh itu kan Laut India yang dikuasai oleh beberapa Sanghyang juga. Kalau nggak salah namanya Naga Merah ya, kalau yang di sana itu. Itu kalau sampai tembus ujung Aceh sampai ke India, maka pengaruh Laut Merah yang ada di sebelah timur mereka nggak bisa ekspansi masuk ke Asia. Jalur itu terputus, terpotong. Sehingga mau nggak mau Laut Merah harus mengadakan pertempuran atau menghalau penyebaran pengaruh selatan di Jawa. Sehingga mereka dicegat di Laut Bengkulu. Dan kebetulan panglima yang diutus oleh Laut Merah adalah Hasyim Bahadur. Waktu itu Hasyim Bahadur belum masuk ke tanah Ujung Kulon, dia masih orang asli sana gitu. Bertempurlah mereka, termasuk dengan Nyi Roro Kidul, petempur. Di saat itu ada satu kesempatan Hasyim Bahadur itu bisa membunuh Nyi Roro Kidul, tetapi diselamatkan oleh Baruna. Tarik lagi, sehingga pasukannya mundur. Akhirnya untuk memata-matai pergerakan mereka, Hasyim Bahadur ini mengutus salah satu anak muridnya, anak buahnya itu untuk menancapkan kaki di Gunung Krakatau. Awalnya itu bukan di Ujung Kulon, tapi di Krakatau. Menancapkan bendera-bendera di sana. Selang 100 tahun, kalau nggak salah abad ke-11 atau abad ke-12, terjadi peperangan besar di Krakatau yang membuat kocar kasir tentara Laut Merah, termasuk ditangkapnya penguasa Krakatau pada waktu itu. Sehingga Hasyim Bahadur mau nggak mau harus turun tangan. Terjadilah peperangan di Laut Selatan Sunda, tanah Sunda, sampai ke Pangandaran waktu itu penyerangannya. Masya Allah. Diserang terus, terdesak terus itu. Baruna terdesak terus karena memang ini udah perang besar. Sehingga dapat perintah dari Raja Laut Merah yang namanya Syekh Yusuf pada waktu itu untuk mundur, nggak usah serang sampai ke Jogja. Karena kedatangan Laut Merah itu bukan untuk menguasai wilayah selatan, tetapi untuk sekedar memberikan satu tekanan. Warning. Jangan macam-macam dengan kita. Kita bisa menguasai selatannya Jawa. Gitu. Sehingga begitu mau masuk wilayah Cilacap, kita mundur. Pasukan Laut Merah. Dan menancapkan kakinya Hasyim Bahadur langsung dapat tugas dari Syekh Yusuf untuk membuat sebuah kerajaan kecil yang namanya itu 1000 masjid di Ujung Kulon sampai sekarang. Masya Allah. Gitu.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah dalam peperangan di selatan Sunda, waktu penyerangan di Krakatau, Raja Krakatau itu ditangkap dan ada simbol-simbol Laut Merah itu diambil oleh mereka, dan itu melalui proses pencarian yang sangat lama sehingga Laut Merah mengetahui titik di mana Raja Krakatau itu ditangkap, dan juga perbendaharaan Laut Merah disembunyikan. Nah, pada waktu itu dalam rapat 42 gunung sepulau Jawa, pada waktu itu kita punya misi untuk menyelamatkan Raja Krakatau. Kalau namanya Anda nggak bisa sebut, kecuali kita lagi mau liputan di Krakatau. Ada satu titik yang kita mencurigai, disitulah disembunyikannya. Jadi setelah kurang lebih 800 tahun baru ketahuan itu. Disembunyikannya di mana? Di wilayah Sunda. Laut Merah juga punya kepentingan karena untuk mengambil kembali perbendaharaan yang dicuri sama mereka, termasuk beberapa pusaka, beberapa bendera, dan lain sebagainya. Kumpullah kita waktu itu 42 raja gunung di Pulau Jawa, sepulau Jawa. Jadi dari utusan Gunung Salak datang, utusan Gunung Cermek datang. Hanya beberapa gunung besar aja yang nggak mengirimkan utusannya karena dikuasai oleh bukan jin muslim, seperti Semeru, Bromo, Kawi. Itu pemimpinnya bukan jin muslim, jadi mereka nggak ikut pada waktu itu. Sehingga diputuskan pada waktu itu Eyang Sapu Jagat yang memimpin ekspedisi itu. Jadi Eyang Sapu Jagat itu memimpin untuk mengambil kembali sekaligus membebaskan tawanan yang mereka curi. Dan disitulah saya berjumpa dengan Eyang Sapu Jagat atau Sapu Angin tahun 2004. Masya Allah. Dan disitu pula saya kenal sama namanya Eyang Lawu. Ini juga yang masih tanda tanya. Sebenarnya ini off the record, tapi nggak apa-apa karena saya juga nggak meyakini. Eyang Lawu itu cerita tentang jati dirinya dia. Kalau dia dimuslimkan oleh Sunan Giri. Dan dia jemput aneh masih keturunan Sunan Giri. Walaupun aneh nggak percaya 100%. Tapi Eyang Lawu ada ngomong seperti itu. Cuma aneh bilang, nggak seperti itu, aneh dari Yaman. Aneh bilang, aneh Bawazir. Keturunannya bukan dari Sunan Giri. Cuman di akhir-akhir aneh baru tahu kalau Sunan Giri juga asalnya dari Yaman. Syekh Maulana Ishak, tapi wallahu alam semuanya. Aneh nggak mau otak aneh itu terkotak dengan informasi seperti itu, karena nggak bisa ditelusuri hal seperti itu tuh nggak bisa. Di situ aneh ketemu Sapu Angin, ketemu Eyang Lawu. Kalau Aki, aneh rasa aneh ketemu, cuman belum kenal pada waktu itu. Cuman aneh rasa sih Aki kenal aneh. Karena pertemuan itu. Cuman kan belum kenal, namanya tahun 2004. Makanya waktu liputan di Bogor mungkin dia ngeliat aneh, ini kan yang kemarin dulu ikut ngumpul. Makanya dia mencoba berinteraksi. Dan kebetulan Laut Merah itu nugasin aneh untuk ikut dalam ekspedisi itu. Dan alhamdulillah semuanya bisa kita rebut kembali. Jadi Hasim Bahadur sejak ratusan tahun yang lalu langsung megang di wilayah Ujung Kulon. Karena namanya itu sangat ditakuti di selatan. Kalau bukan perintah dari Syekh Yusuf, mungkin selatan Jogja udah dikuasai Laut Merah. Gempur Pak Ustadz. Tapi misi kita waktu itu bukan untuk menguasai, tapi sekedar ngasih warning lah, kekuatan kita itu seperti itu. Sehingga mereka jangan sampai nyebrang lagi ke Sumatera. Karena dari peta politik itu memang sangat strategis kalau misalnya selatan Sumatera ini dikuasai sama mereka. Wah, itu strategis bener. Dari Laut Merah udah nggak akan bisa tembus ke wilayah Asia, terutama di Malaka, terutama di Aceh bagian timur, itu nggak bisa. Padahal dulu itu termasuk jalur kita itu, masuk ke selat Selat Malaka. Itu termasuk base camp di Selat Malaka. Dan kita punya di Malaysia ini punya base camp juga yang namanya Negeri Sembilan. Itu base camp dari Laut Merah. Terus ada satu lagi lokasi di dekat Terengganu, di pantai timurnya Malaysia. Itu juga ada pos Laut Merah di situ. Masya Allah. Ane pernah datang juga sekali ke sana. Karena apa, di timurnya Malaysia itu penguasanya itu Naga Biru. Ya kita mencoba menyelamatkan wilayah pesisir Malaysia. Kalau di atasnya itu sudah terkena, itu wilayah Vietnam ini segala macam udah dikuasai sama mereka. Makanya kulturnya itu seperti itu, susah untuk dirubah dari zaman dulu. Tapi Melayu ini alhamdulillah bisa tembus gitu loh, dengan dukungan para wali pensiar agama di wilayah Asia ini, seperti itu.
Jadi pergerakan mereka manusia dalam penyebaran Islam pun diikuti pergerakan makhluk jin di alam mereka, gitu, untuk memberantas segala bentuk kedurhakaan lah, gitu, penyimpangan gitu. Karena memang eksistensi mereka dengan kita itu hampir sama. Mereka punya agama, mereka punya keyakinan, walaupun mereka lebih banyak yang ateis gitu. Tapi mereka hampir sama dengan kita. Sama-sama makhluk Allah yang diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah. Makanya mereka nanti akan mengalami yaumul hisab juga, sama kayak manusia. Mereka juga ada surganya, mereka ada nerakanya. Di ayat itu ada Allah menciptakan 2 surga, menciptakan 2 neraka. Dibisahin surga manusia sama surga jin. Anda juga nggak tahu apa yang terjadi di nasab, cuman yang jelas seperti itu. Itu ibaratnya berbicara sisi-sisi yang memang Anda nggak boleh lontarkan. Yang pertama, bisa membuka pintu peluang kesombongan buat diri Anda kalau Anda cerita gitu. Bisa menjadi riak dan lain sebagainya. Makanya itu nggak boleh Anda buka. Itu khusus buat pribadi aja. Karena banyak hal-hal yang kita nggak ketahui karena keterbatasan ilmu kita. Anda dengan Laut Merah itu komitmennya dari tahun 2000. Awal-awalnya itu Pak Ustadz ya? Pengenalan mereka, belajar, mereka datang mengutarakan silsilah dan lain sebagainya. Cuman itu untuk konsumsi aneh pribadi. Orang lain nggak ada yang tahu silsilah aneh, binnya sampai ke atas. Itu nggak pernah ada yang ngomong, karena itu buat konsumsi aneh pribadi. Karena bahaya kalau dicerita, saya turunan ini, saya turunan itu, muncul takutnya ujubnya aneh muncul, sombongnya muncul. Dan untuk tidak memunculkan itu, jalan satu-satunya aneh nggak boleh cerita. Diam Untuk menutup pintu-pintu rasa-rasa seperti itu. Makanya ini sangat nggak setuju kalau siapapun ngomong aneh turunan ini, turunan itu, aneh pasti bantah semua. Apa untuk menjaga hati, biar aneh nggak ujub seperti itu. Mendingan nggak usah lah, aneh binnya bin Abbas Salim Bawazir, udah. Satu tingkat maksudnya. Ini tuh udah jelas. Ya, akte ada ini. Akte ada. Dari kakak. Jadi seperti itu. Insyaallah. Karena untuk menjaga hati juga. Seperti itu. Jadi tentang Hasim Bahadur. Jadi pelajaran. Jadi dalam peperangan tuh Hasim ketemu Nyi Roro Kidul, tempur.